Madrid, Toni Kroos menerangkan soal peran penting dari Fede Valverde dan Eduardo Camavinga. Kroos menyebutkan bahwa mereka bermain cukup bagus ketika diturunkan ke lapangan. Performa mereka sangat membantu, baik dari bangku cadangan ataupun sejak awal pertandingan. Berkat penampilan apik dari keduanya, Toni Kroos menerangkan bahwa mereka bisa saja menggantikan trio gelandang legendaris milik Real Madrid sepenuhnya. Adapun trio legendaris milik Los Blancos adalah Toni Kroos, Casemiro dan Luka Modric yang sudah terbukti kerap kali membawa Madrid juara. Setelah kerap kali juara bersama Casemiro dan Modric, Kroos ingin terus bermain di level ini. Namun ia sadar bahwa peran dari Valverde dan Camavinga mulai terasa, sehingga ia menyambut dua pemain muda itu dengan sangat positif. Toni Kroos juga menerangkan bahwa dua pemain muda itu suatu saat akan menggantikannya sepenuhnya. Adanya Valverde dan Camavinga sangat penting bagi Real Madrid dan akan menjadi semakin penting karena mereka selalu memberikan kami dorongan baik dari awal bermain ataupun dari bangku cadangan, dan pada titik tertentu mereka akan menggantikan kita sepenuhnya, ucap Kroos dilansir dari Marca. Eden Hazard menjagokan Karim Benzema meraih Ballon d'Or 2022. Hazard menilai tidak ada yang lebih pantas memenanginya daripada Benzema. Benzema tampil subur di sepanjang musim ini bersama Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu mencetak 44 gol dan 15 assist dalam 46 kali penampilan bersama Madrid. Karim Benzema mencetak 27 gol di La Liga untuk memuncaki daftar top skor, sekaligus membantu Madrid jadi juara. Dia juga jadi top skor Liga Champions dengan 15 gol. Gol-gol Benzema begitu krusial dalam perjalanan Madrid menuju tangga juara Liga Champions. Pemain berusia 33 tahun itu mencetak gol-gol penting di babak knockout untuk membantu menyingkirkan Paris Saint-Germain, Chelsea dan Manchester City. Karim Benzema pun digadang-gadang sebagai favorit pemenang Ballon d'Or 2022. Eden Hazard meyakini rekan setimnya itu memang pantas meraihnya. Saya kira tidak ada pemain lain seperti Karim Benzema. Ia sudah 99% menang Ballon d'Or. Lalu dengan pemungutan suara dan lain-lain, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya kira itu akan jadi milik Karim dan saya harap begitu karena dia pantas mendapatkannya, ujar Hazard dilansir dari Marca. Real Madrid tengah memantau Raheem Sterling yang kontraknya akan habis tahun depan. Pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti juga dilaporkan tertarik dengan pemain Wenger 27 tahun tersebut. Dikabarkan The Guardian, Sterling saat ini belum memperpanjang kontrak dengan Manchester City. Itu artinya ada kemungkinan ia akan dilepas musim panas ini agar juara bertahan Liga Inggris itu tak kehilangan jasanya secara cuma-cuma musim depan. Real Madrid tak mau melepaskan kesempatan ini dan turut memonitor situasi Sterling di Manchester City. Apalagi mereka juga butuh memperkuat sektor depan. Gareth Bale akan pergi, sementara Mariano Diaz dan juga Luka Jovic sejauh ini tak mampu memenuhi ekspektasi Ancelotti. Kehadiran Sterling tentu akan membuat Don Carlo punya lebih banyak stok penyerang yang bisa diandalkan. Ia bisa dimainkan sebagai winger, false nine atau second striker. Hal ini membuat Ancelotti punya opsi taktik lebih banyak. Raheem Sterling sudah 2 musim terakhir tak lagi menjadi jaminan pilihan utama di Manchester City, khususnya sebagai winger kiri. Apalagi di posisinya sudah ada Jack Grealish, Phil Foden pun bisa mengisi posisi itu. Saat ini nilai pasaran Sterling mencapai 85 juta euro. Namun dengan sisa kontrak yang tinggal semusim, Madrid mungkin bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah. Pada musim ini yang baru usai, Sterling tampil 47 kali untuk Manchester City. 32 diantaranya sebagai starter dan mencetak 17 gol serta 9 assist. Selain Real Madrid, Chelsea dikabarkan juga mendekatinya. Setelah 9 tahun, Gareth Bale akhirnya resmi pamit dari Real Madrid. Penyerang berdarah Wales tersebut memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang bakal berakhir pada bulan Juni tahun ini. Bale bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2013 lalu. Setelah direkrut dari Tottenham Hotspur seharga 100 juta euro. Nilai itu cukup untuk menjadikannya sebagai pemain termahal di dunia sebelum dipecahkan oleh Paul Pogba 3 tahun berselang. Musim perdananya berakhir dengan sukses. Bale mencatatkan total 44 penampilan di semua kompetisi dengan perolehan 22 gol, serta membantu Los Merengues memenangkan gelar Liga Champions dan Copa del Rey.
Namun seiring waktu berjalan, Gareth Bale mulai jarang menampakkan diri dalam daftar starting 11 Real Madrid. Bahkan Bale kerap kali terlupakan ketika Zinedine Zidane menduduki kursi kepelatihan, meski mencetak 21 gol di musim 2017-2018. Bale sepanjang musim 2021-2022 ini tercatat hanya bermain sebanyak 7 kali bagi Real Madrid di semua ajang dengan mencetak 1 gol. Bale seakan menjadi nama yang sudah dilupakan di skuad Madrid. Bahkan pemain 32 tahun itu tidak terlihat terlalu antusias merayakan gelar juara La Liga dan juga Liga Champions yang diraih timnya. Gareth Bale akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid melalui surat perpisahan yang ia unggah di akun Twitter miliknya pada Rabu sore kemarin. Surat tersebut kurang lebih meliputi ucapan terima kasih Bale atas 9 tahun yang bermakna. Ia merasa ekspektasinya ketika pertama kali bergabung dengan Real Madrid benar-benar terwujud dan bahkan melampauinya. Ia juga merasa terhormat bisa menjadi sejarah dari klub dan tak akan pernah melupakannya. Madrid juga tidak mau kalah. Mereka juga mengeluarkan ucapan perpisahan yang menyentuh. Mereka mengucapkan terima kasih dan cinta yang tulus kepada Bale. Katanya Gareth Bale akan selalu tercantum dalam warisan Real Madrid. Real Madrid juga mendoakan yang terbaik untuk Bale dan keluarganya di masa yang akan datang. Real Madrid dilaporkan bakal segera mengumumkan kedatangan Antonio Rudiger. Bek Chelsea tersebut akan meninggalkan klub setelah kontraknya habis akhir musim ini. Namun Los Blancos tidak akan mengkonfirmasi kepindahan Rudiger sampai kontraknya benar-benar selesai pada 30 Juni 2022 mendatang. Meski demikian, Madrid diperkirakan akan mengumumkan penandatanganan kontrak Rudiger dalam beberapa hari mendatang. Real Madrid akan mengumumkan Toni Rudiger sebagai perekrutan pertama musim depan, kata pakar transfer Italia Fabrizio Romano. Romano mengungkapkan jika Rudiger telah menjalani tes medis di London pekan lalu, termasuk penandatanganan kontrak. Rudiger dikabarkan menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2026. Tidak ada opsi untuk musim selanjutnya, ucap dari Romano. Chelsea juga terancam kehilangan 2 bek inti lainnya, Cesar Azpilicueta dan juga Andreas Christensen. Sama seperti Rudiger, kedua bek itu juga akan habis kontraknya akhir musim ini. Belum ada kabar kalau mereka akan memperpanjang masa kerjanya di Stamford Bridge. Bahkan kedua bek itu diisukan akan bergabung ke Barcelona. Fans Atletico Madrid mencabut plakat nama Thibaut Courtois yang berada di area Stadion Wanda Metropolitano. Tampaknya fans Atletico sakit hati karena melihat kesuksesan Courtois bersama Real Madrid di musim ini, yang sukses menjadi juara Liga Spanyol dan Liga Champions. Sebelum membela Madrid, Courtois pernah berseragam Atletico, tepatnya selama 2011 hingga 2014. Dia dipinjamkan oleh Chelsea ke Los Blancos dan mengantarkan tim tersebut juara Liga Spanyol 2013-2014. Tak heran nama Courtois pun masuk ke salah satu legendaris di Stadion Wanda Metropolitano. Plakat tersebut lantas menjadi penanda jika kiper asal Belgia itu merupakan salah satu pemain hebat yang pernah dimiliki Atletico. Kendati demikian, seperti dikabarkan marka plakat nama Courtois menghilang dari Wanda Metropolitano. Kejadian ini terjadi beberapa hari setelah sang pemain menjadi pahlawan bagi Madrid di Liga Champions. Hal ini menyusul permintaan dari pendukung Atletico yang meminta plakat Courtois dicopot. Mereka rupanya sakit hati dengan keberhasilan sang penjaga gawang bersama tim rival sekotanya. Seperti yang diketahui, Courtois turut membantu Real Madrid memenangi final Liga Champions. Ia menjadi penjaga gawang pertama yang berhasil membuat 9 penyelamatan di partai final Liga Champions sejak musim 2003-2004. Kebersamaan Real Madrid dengan Marcelo yang sudah terjalin selama 15 tahun terakhir ini ternyata harus terhenti setelah final Liga Champions. Hal itu dikatakan Marcelo setelah Los Blancos menumbangkan perlawanan Liverpool pada duel yang berlangsung di Stade de France. Ini adalah laga terakhir saya bersama Real Madrid, kata Marcelo. Marcelo dipastikan akan segera mencari pelabuhan baru. Laporan dari Marca menyebutkan jika Marcelo berharap bisa kembali bermain bersama Cristiano Ronaldo, yang merupakan sahabatnya di Real Madrid dulu. Selain itu, sebuah video sedang viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan Marcelo yang tengah memegang trofi Liga Champions sembari menunjukkan ke 5 jarinya. Hal tersebut membuat netizen teringat dengan foto Ronaldo yang menunjukkan 5 jarinya sembari mengangkat trofi si kuping besar. Namun harapan Marcelo untuk bermain bersama Ronaldo tak akan terlaksana.
Sebab saat ini MU yang dilatih Erik ten Hag lebih menyukai pemain muda ketimbang pemain yang sudah berumur. Di sisi lain, rumor mengenai masa depan Marcelo masih menjadi pembahasan media, sebab masih menjadi misteri kemana Marcelo akan pergi.